duit, bagi-bagi emas, keliling-keliling, tapi tidak ada satupun orang yang mau menerima. Jangankan emas, Pak, nasi bungkus saja antri. Sehingga negara sedang bingung gimana melayani makan gratis. Untuk hanya membahas masakan gratis, yang itu jadi program negara, kita bisa lihat bagaimana situasi yang kita alami. Besok orang bawa kepingan-kepingan dinar, emas, dan dia keliling, gak ada satupun orang yang mau menerima. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Makanya kalau ada orang yang kepikiran, saya itu kapan ya bisa jadi orang kaya ya? Kalau kamu hidupnya, umurnya panjang, ya, ketemu zaman ini, kau bisa kaya raya dan hartamu berlimpah sebagaimana masyarakat yang lain. Allah Subhanahu wa taala jadikan kekayaan di akhir zaman itu melimpah. Baik. Selanjutnya, juga bagian dari kondisi akhir zaman, para ulama mengatakan berkaitan dengan apa yang terjadi di akhir zaman, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, fihil isyaratu ila faidihi wa husulil istighna'i likulli ahadin. Ini merupakan isyarat berlimpahnya harta dan banyak orang jadi kaya. Hatta yahtamma sahibul mal bikaunihi la yajidu man yaqbalu sadaqatahu. Sampai orang yang punya harta, mereka tidak menjumpai siapa orang yang siap untuk menerima sedekahnya. Wa yazdadu bi annahu ya'riduhu ala ghairihi walau kana mimman la yastahiqqu sadaqah fayaba akhdahu. Ditambah lagi dia tawarkan kepada orang yang tidak berhak untuk menerima sedekah, tapi dia tidak mau menerimanya. Fayaqulu la hajata li fihi. Aku enggak butuh sedekahmu. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa hadza fi zamani Isa alaihissalam. Dan ini terjadi di zaman setelah Nabi Isa turun. Kapan? Wallahu a'lam. Baik. Apakah Anda berharap untuk ketemu zaman ini? Nah? Apakah Anda berharap untuk ketemu zaman ini? Berharap enggak, Mas? Enggak. Kenapa? Hah? Apa? Fitnah. Fitnah. Fitnah itu fitnah Dajjal. Kenapa, Pak? Banyak orang yang murtad di zaman Dajjal. Banyak orang yang murtad. Sebab Dajjal itu fitnahnya bukan membunuh atau membantai, tapi yang dilakukan oleh Dajjal adalah memurtad. Sampai ada hadis yang menceritakan ya. Besok ada orang dari Bani Tamim ya, yang ditangkap oleh pengikutnya Dajjal. Terus ada yang mau membunuh, tapi dilarang sama temannya. Kemudian dia bilang, bukankah Tuhan kita melarang kita untuk membunuh siapapun tanpa perintahnya? Akhirnya dia nggak dibunuh. Jadi kalau sekarang orang merasa bahwasanya fitnah Yahudi itu yang paling menjengkelkan, itulah tanda kiamat sughra. Bahkan tanda itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Sebutkan contoh tanda kiamat di zaman Nabi SAW. Meninggal dunia. Siapa yang meninggal dunia? Apa? Lahirnya Rasulullah SAW dan meninggalnya Rasulullah SAW. Sebutkan tanda kiamat yang terjadi di zaman Nabi SAW. Gempa bumi, terbelahnya bumi. Allah berfirman, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Iqtarabatis sa'ah, kiamat telah dekat. Wansyaqqal qamar, dan bulan terbelah. Sehingga ketika Allah menyebut kiamat sudah dekat, Allah kaitkan dengan terbelahnya bulan. Bulan sudah terbelah. Dan ini menunjukkan kiamat sudah dekat. Jaraknya berapa antara waktu itu dengan sekarang?
lebih dari 1400 tahun. Tapi disebut kiamat sudah dekat. Maka walaupun ribuan tahun bagi Allah itu pendek, Allah sebut itu dekat. Kiamat itu dekat karena pasti terjadi. Ada ungkapan kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Semua yang pasti terjadi berarti dekat. Sehingga ada istilah tanda kiamat sughra. Kenapa disebut seperti itu? Dan tanda kiamat kecil karena dia sudah terjadi dalam kurun waktu yang panjang dan manusia sudah merasakannya tanpa sadar. Tanda kiamat seperti ini, tanda kiamat yang terjadi jauh sebelum kiamat. Yang kedua, ada tanda kiamat kubro. Tanda kiamat kubro, tanda kiamat besar adalah tanda yang menunjukkan kiamat sudah dekat. Dan itu peristiwa-peristiwa luar biasa. Seperti munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Terjadi atau munculnya Dabbah. Ada matahari terbit dari barat dan seterusnya. Ya. Ini kaitannya dengan masalah pembagian hari kiamat. Baik. Selanjutnya, jamaah dimulakan Allah, ada juga fenomena yang disabdakan oleh Nabi SAW yang itu akan terjadi di akhir zaman. Dan fenomena itu terjadi di kalangan manusia karena mereka jauh dari ilmu. Semakin jauh dari zaman Nabi, semakin jauh dari ilmu. Sebab makin jauh dari zaman Nabi, jumlah ulama makin banyak atau makin sedikit? Hah? Makin sedikit. Tapi kajian makin banyak itu. Jumlah ulama makin banyak atau makin sedikit? Makin sedikit. Yang banyak apa, Pak? Orang yang pintar bicara. Tapi ulamanya sedikit. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, antum fi zamanin kathirun ulama'uhu qalilun khutaba'uhu. Kalian sekarang ada di satu zaman. Ulamanya banyak, khatibnya sedikit. Khatib yang dimaksud orang yang pintar ngomong. Wa sayati 'alan nasi zamanun kathirun khutaba'uhu qalilun ulama'u. Dan nanti akan ada zaman yang pintar ngomong banyak, ulamanya sedikit. Sehingga mungkin pengajian banyak, tapi isinya banyak yang tidak ada ilmunya. Ya boleh kita sebut mungkin majelisnya kurang bernuansa ilmiah. Itu yang pernah disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Karena semakin jauh dari zaman kenabian, jumlah ulama makin sedikit. Ulama dengan standar masa silam, Masya Allah, hafal sekian ribu hadis, hafal Al-Quran, paham tentang tafsirnya, penjelasannya. Sekarang seperti itu manusia langka. Jarang kita jumpai. Ya meskipun kita masih menjumpai ada beberapa masyayikh yang ngajar di UIM atau yang ngajar di beberapa tempat. Beliau kalau ngajar bicara selama waktu sekian jam tanpa sedikit pun lihat buku, mengandalkan hafalan Quran, hadis, syair. Sehingga seperti di depannya itu ada baskom. Kalau beliau ngajar itu seperti tak kasih ini. Padahal tanpa lihat buku. Masih ada orang-orang seperti itu. Tapi langka yang kayak gini. Baik. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang sebuah fenomena yang ini kaitannya dengan masalah minimnya orang menuntut ilmu, minimnya orang belajar. Yaitu apa, Pak? Gak peduli aturan. Nabi SAW mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil. Aminal halal, aminal haram. Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Gak peduli dalam mencari harta, gak peduli halal haram gimana maksudnya. Gak mau belajar.
gak gubris, gak mau peduli dengan belajar. Baik, di pasar sebelah. Andaikan disurvei Pak ya, disurvei. Terus masing-masing pelaku pasar ditanya, Bapak ngerti nggak tentang rukun dan syarat jual beli? Kira-kira bisa jawab nggak? Hah? Berapa persen yang ngerti fikih muamalah di pasar? Nggak ada 1%. Bahkan mungkin nggak ada. Bahkan mungkin nggak ada. Karena mereka nggak pernah tersentuh dengan pendidikan seperti itu. Coba di sini yang pedagang, ada pedagang. Pengusaha. 1, 2, 3. Bapak pengusaha, saya boleh tanya Pak? Boleh? Sudah siap dengan jawabannya? Pertanyaannya, usaha Bapak apa? Jual baju. Alhamdulillah, bisa jawab ya. Baik. Pertanyaannya Pak, sebutkan satu rukun jual baju. Nggak kepikiran Mas. Yang saya pahami rukun sholat. Apakah dalam kegiatan muamalah tidak ada istilah rukun? Ada. Ada istilah syarat. Sejauh mana orang memahami itu tentang syarat jual beli yang sah? Mungkin banyak orang yang nggak ngerti. Sehingga pelaku-pelaku pasar di tempat kita sama sekali nggak tahu. Betul lah yang dikatakan Nabi SAW. Akan datang satu zaman di mana orang tidak peduli tentang masalah. Karena dia nggak pernah mau belajar. Jangan bicara yang awam, yang sudah lama ngaji pun kadang nggak. Sampai mohon maaf, ada sebagian di antara jamaah yang saya pengen fokus masalah tauhid saja, masalah ibadah saja. Silahkan, tapi ada ilmu wajib yang tidak boleh Anda tinggalkan di semua bidang yang Anda lakukan. Ada pengusaha, ada ilmu wajib tentang pengusaha yang dia harus tahu. Anda karyawan, ada ilmu wajib tentang karyawan yang harus Anda tahu. Ada seorang suami, ada ilmu wajib tentang suami. Anda seorang istri, ada ilmu wajib tentang istri. Alhamdulillah ilmu-ilmu wajib itu sudah disediakan oleh kaum muslimin, oleh ulama-ulama kaum muslimin. Tinggal al-mim mudzakir, mau belajar atau tidak. Baik. Karyawan atau pengusaha? Karyawan. Baik. Apa akad perusahaan Anda dengan karyawan? Akadnya? Nggak ada akad. Kontrak. Ya, kontraknya itu nama akadnya apa? Akad itu kan kontrak. Namanya apa? Ijar. Namanya ijar. Apa syarat sah ijar? Sudah berapa lama jadi karyawan? Lumayan. Lumayan itu bisa 50 tahun ya. Apa syarat sah ijar? Mungkin kita juga kebingungan, apa ya? Saya tidak tahu. Tapi yang penting pokoknya jadi sah jadi karyawan. Masya Allah. Karena banyak di antara kita yang menyepelekan bagian ilmu wajib. Jadi di masing-masing itu ada ilmu wajib. Sholat ada ilmu wajibnya ada. Puasa ada ilmu wajib? Ada. Di semua ibadah ada ilmu wajib. Interaksi kita juga ada ilmu wajib. Bagian itu jangan sampai kita nggak tahu. Karena kalau kita nggak tahu, berarti kita meninggalkan bagian yang seharusnya kita pelajari. Mohon Anda sadari, Allah menegaskan dalam Al-Quran, "Araditu lakumul islama dinan." Dan aku, kata Allah, aku telah ridho untuk menjadikan Islam sebagai agama kalian. Allah ridho, maka kita harus ridho. Kalau Allah ridho,
tapi kita nggak ridho. Kamu ini hamba yang tidak sesuai dengan oleh Rabb. Allah menyatakan, aku telah ridho Islam sebagai agama. Maka berarti kita harus ridho dengan Islam sebagai agama kita. Baik, apa bukti ridho itu? Saya sudah buktikan Pak Ustaz. Apa buktinya? Setiap pagi dan sore saya mengucapkan, raditu billahi bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Apakah cukup diucapkan? Ada pembuktiannya. Apa buktinya kalau kita ridho Islam sebagai agama kita? Buktinya saya sudah mempelajarinya dan saya melaksanakan isinya. Itulah bukti. Maka ikrar kita, aku ridho Islam sebagai agamaku, bukti awalnya, tahap awal pembuktiannya adalah Anda peduli untuk mengenalnya. Anda mau untuk mempelajarinya. Tapi kalau nggak gubris, nggak pernah disentuh sama sekali, berarti dia belum maksimal merasa senang dengan agama Islam. Ridho itu apa sih? Ikhlas. Itu bahasa Indonesia. Ridho itu apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai mereka dan mereka ridho kepada Allah. Artinya mencintai. Setuju. Para sahabat diridhai oleh Allah. Sehingga Allah telah rela mencintai mereka, menerima apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, mari kita ridhai syariat ini sebagaimana Allah telah ridho untuk menjadikan syariat ini sebagai agama kita. Dan tahapan awal saat kita mengaku, aku ridho Islam sebagai agamaku, adalah kita mendekat untuk mempelajarinya. Sesuai dengan tingkatan kewajiban kita, minimal untuk ilmu yang wajib. Baik. Ada juga yang memberikan makna bahwa manusia tidak peduli halal haram di akhir zaman. Orang tidak peduli halal haram di akhir zaman. Makna yang kedua adalah dia sudah tahu tapi tetap dilanggar. Orang tahu kalau yang namanya sogok itu haram. Praktek sogok banyak tak? Banyak. Dan dia tahu kalau sogok itu haram. Orang tahu yang namanya tips itu nggak boleh. Tapi prakteknya banyak. Sehingga dia diberitahu ini nggak boleh. Hari gini masih bicara halal haram. Nyari yang haram aja susah. Apalagi yang halal. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang orang merasa dia repot kalau terlalu disiplin dalam masalah halal. Ada salah satu jamaah, saya nggak tahu, mungkin beliau dari Jakarta. Itu WA saya, Pak, Ustaz, saya punya pengalaman. Kenapa? Saya beli buku Pak Ustadz, judulnya Halal Haram Bisnis Online. Terus difoto buku itu. Kemudian dia share di grup WA. Ada temannya yang komentar. Jadi muslim jangan repot. Apakah temannya yang komentar itu sudah khatam buku saya? Tapi kenapa dia komentar kayak gitu? Menurut dia, semakin kelas sudah selesai, bel berbunyi. Menurut dia bahwa kalau orang itu mendekat kepada syariat, hidupnya jadi repot. Gimana ini? Kita sholat dulu atau adzan saja? Sholat. Adzan. Adzan saja. Baik. Karena sudah masuk waktu Isya, kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Terus setelah itu lanjut sedikit insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lanjut aja Ustaz, karena nggak mungkin kita jamaahnya banyak banget. Jadi lanjut aja. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kita sambung sedikit tentang cerita tadi. Tentang kejadian orang yang dia merasa dirinya repot ketika belajar syariat. Pertanyaannya begini. Apakah Allah menurunkan syariat ini untuk ngerepoti hambanya? Apakah Allah menurunkan agama ini untuk ngerepoti masyarakat atau hambanya? Ngerepoti nggak? Hah? Tidak. Sehingga orang kalau belajar agama, apakah hidupnya jadi melarat? Ya atau tidak? Ya? Tidak. Ada nggak orang yang ketakutan kayak gitu? Banyak. Dia suudzon kepada. Bagaimana tidak? Dia merasa ketika belajar Qur'ana litashqa. Aku tidak menurunkan Al-Quran kepadamu litashqa agar kau jadi orang celaka. Allah tidak menurunkan Al-Quran kepada kita untuk ngerepoti kita. Siapa yang sampai punya perasaan seperti itu, berarti dia belum ridho. Dia belum ridho dengan Islam sebagai agama. Masih belum mau diatur. Pengennya bebas. Terserah. Kayak gini boleh. Jangan dikatain riba. Kalau emang riba, kenapa? Apa salahnya kalau kita sebut itu riba?
Maka banyak orang yang kadang nggak peduli dengan aturan, dalam arti nggak mau diatur, sehingga dia bilang mengikuti aturan itu terlalu merepotkan diri sendiri, terlalu merepotkan hidup dan seterusnya. La haula wala quwwata illa billah. Padahal Bapak Ibu yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala sepeser pun tidak punya kepentingan terhadap hambanya ketika dia taat kepadanya. Dan ketika Allah membuat aturan itu. Saya ulang ya. Saat Allah membuat aturan untuk hambanya, apakah Allah punya kepentingan di sana? Hah? Punya kepentingan nggak? Kalau manusia membuat undang-undang, mungkin nggak dia punya kepentingan, Pak? Mungkin? Mungkin. Ada orang buat peraturan. Tapi dia buat peraturan itu ada muatan kepentingan. Manusia mungkin? Mungkin. Tapi kalau Allah membuat aturan, apakah Allah punya kepentingan? Apakah Allah punya kepentingan? Allah nggak butuh hambanya. Sehingga jangan sampai orang punya anggapan dengan kita taat kepadanya, Allah akan makin maha kaya dan maha kuasa. Dengan kita maksiat kepadanya, maka kekuasaan Allah berkurang. Subhanallah. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW menyampaikan, Allah berfirman, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai terakhir, jin dan manusia, semuanya menjadi makhluk yang paling bertakwa hatinya di antara kalian. Andaikan seluruh makhluk ini seperti Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak menambah kerajaan. Ya ibadi wa para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka menjadi makhluk yang paling bejat hatinya di antara kalian. Siapa orang yang paling rusak hatinya? Nah, Firaun. Anggaplah semua manusia di alam ini seperti Firaun. Nggak tahu siapa yang minta disembah dan yang mau menyembah. Andaikan semuanya seperti Firaun atau semuanya seperti iblis, kata Allah, mana qasadalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaan. Sehingga taat kita tidak menambah kekuasaan Allah, maksiat kita juga tidak mengurangi kekuasaan. Jangan sampai kita punya anggapan dengan berbuat taat maha kuasa Allah bertambah, dengan berbuat maksiat kekayaan Allah berkurang. Tapi itu semuanya kembali kepada diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, hakikatnya kau berbuat baik untuk dirimu. Makanya saat kita mengikuti aturan, dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hambanya yang selalu berada di atas ketaatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Kita sampai jam berapa, Bapak? Di saat 2 pekan belakangan ini itu kan kondisi perekonomian dunia menunjukkan banyak instrumen investasi itu yang nilainya mengalami penurunan. Tapi ada instrumen yang dengan di saat ini dengan banyak menggunakan online.
bagaimana untuk transaksi karena sependek pengetahuan saya adalah kalau misalkan jual beli emas itu harus dilakukan secara tunai atau langsung dilakukan tukar beli antara menukar uang dengan emas di saat akad itu terjadi. Nah itu kalau dijalankan secara online itu hukumnya seperti apa? Dan yang kedua adalah sekarang juga marak adanya digital investasi emas dengan menggunakan platform digital. Itu ada beberapa platform emasnya digital, ada juga di bank syariah juga digital. Karena tadi kalau saya kalau misalkan emas itu harus dijual beli atau ditransaksi secara tunai dan itu harus data. Karena dari MUI Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah jamaah mendengar ya. Saya tidak perlu ngulang tentang masalah tren investasi emas. Sebenarnya menurut Anda emas itu investasi atau bukan? Itu bukan, lebih tepatnya bukan instrumen investasi, itu untuk mengembangkan dana sehingga orang beralih dari rupiah kemudian dipakai untuk beli emas. Kalau jangka pendek nampaknya kurang begitu menguntungkan karena kan ada potongan antara harga jual dengan harga beli, ada selisih. Sehingga kalau investasi emas untuk jangka pendek keuntungannya nggak sebegitu seberapa, bahkan bisa jadi berpeluang rugi. Tapi kalau mungkin jangka panjang ya sedikit ada selisih uangnya. Cuma masalahnya ini tidak mengembangkan, tapi cuma menjaga nilai saja. Biar harta dia tidak turun nilai. Karena itu kalau misalnya ada orang berpikiran, dulu saya beli emas 1 gram 1.500.000. Sekarang 1.900.000. Oh, berarti kan untung 400. Iya. Saat kamu jual, memang secara hitungan rupiah untung. Cuman setelah kamu jual, dipakai beli lagi ya sama saja. Kau tidak akan bisa mendapatkan emas yang lebih, karena harga emas sudah naik. Paham ya? Sehingga sebenarnya cuma jaga nilai mata uang saja, bukan penambahan nilai. Baik. Apapun itu, kita pindahkan ke tema tentang masalah transaksi emas yang syar'i. Nabi SAW sudah memberikan panduan. Adz-dzahabu, dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, adz-dzahabu bil fiddati riban illaha wahab. Emas dengan perak itu riba kecuali hak wahab. Apa makna hak wahab? Hak wahab artinya nyah nyoh, dari tangan ke tangan. Sehingga ada emas, ada perak di tempat yang sama. Maka kalau tertunda jadinya riba nasi'ah. Karena Nabi SAW mengatakan riba kecuali dari tangan ke tangan. Dan saya kira hadis ini cukup jelas. Meskipun kemudian belakangan ada yang mengatakan, oh kalau emas boleh tidak tunai.
Tapi ini pendapat dan jamaahir ulama atau jumhur ulama 4 mazhab, mereka mengatakan bahwa pada asalnya emas wajib ditunaikan secara ditransaksikan secara tunai. Baik. Sebagai konsekuensinya, bagaimana kalau ada orang jual beli emas online? Bisa, tapi harus ada wakil. Jadi misalnya orang Jakarta jualan emas. Orang Surabaya mau beli, tapi dia nggak mau ke Jakarta. Dia hanya bisa transfer, terus nanti emas dikirim. Bisa, tapi harus ada wakil. Pertanyaannya, wakil itu di Surabaya atau di Jakarta? Wakil itu di mana? Surabaya atau Jakarta? Jakarta. Di tempat di mana emas berada. Sehingga si A nunjuk temannya. Dia punya teman Jakarta. Namanya Pak Ijo. Pak Ijo, tolong kamu datang ke tempat si B untuk mengambil emas. Ya. Dalam posisi si A di Surabaya belum transfer ke Pak Ijo. Berangkatlah Pak Ijo ke si B. Kemudian Pak Ijo menyampaikan bahwa saya utusan si A untuk mengambil emas. Baik. 3 orang siaga. Si A di Surabaya sudah si B. Nah, terus dia tunjukin bukti kepada si B. Ini buktinya, saya sudah transfer. Lalu si B menyerahkan emas ke Pak Ijo. Dia sebagai wakilnya A yang di Surabaya. Sudah, transaksi sudah selesai. Berarti tunai nggak ini? Tunai nggak? Sudah? Nah terus Pak Ijo tidak punya pengalaman untuk ngirim emas. Akhirnya Pak Ijo menitipkan ke A, menitipkan ke B. Wahai B, saya titip emas ini, tolong kirimkan ke si A yang ada di Surabaya. Boleh. Skema seperti ini, Bu. Sehingga kalau ada yang bilang transaksi emas ketinggalan zaman, nggak bisa pakai e-commerce, bisa dipahami. Kita langsung beralih ke pertanyaan berikutnya. Yang ketiga tadi apa? Saya nggak lupa. Emas digital. Nah, emas digital itu fisiknya nggak ada berarti. Fisiknya. Nah, saat dicairkan jadi uang. Masuk uang, keluar uang atau masuk uang, keluar emas. Keluar emas. Keluar emas. Baik. Wallahu alam, ada 2 kemungkinan riba di situ. Antara riba fadl atau riba nasi'ah. Riba fadlnya kayak gini. Misalnya si A ikut platform digital ini. Saat dia ikut platform digital ini, itu kan uangnya dikurskan emas ya. Dia store 500, langsung dikonversi. 500 kalau jadi emas berapa gram? Ditulisi, cuman tulisan aja. 0, sekian gram. Ya. Hari berikutnya dia store lagi 1 juta, dapat 0, sekian gram. Terus seperti itu. Dan bisa beda-beda tergantung kurs emas saat store. Baik. Total yang distorkan oleh si A anggaplah 5 juta. Uang dia yang dia setorkan 5 juta. Dan tertera di situ aneka emas-emas. Cuman angka saja. Baik. 1 tahun berikutnya si A mau ngambil. Mau pencairan. Dalam bentuk uang. 5 juta yang dia dapatkan karena harga emas naik. Begitu dicairkan jadi 6 juta. Pertanyaannya, uang 1 juta ini apa? Apa? Tepatnya riba. Kok bisa, Pak? Lah kan dia store uang dapat uang.
ngutangi uang, balik uang plus kelebihan. Nah, kelebihan itu apa? Riba. Insya Allah bisa dipahami. Sehingga yang kayak gini praktek riba. Atau yang kedua, dia cairkan dalam bentuk emas. Bukan berarti jual beli emas tidak tunai. Riba nasi'ah tadi. Uangnya duluan, emasnya nyusul. Wallahu a'lam. Saya terkena was-was akidah. Namun saya mau dan takut jika saya didengar oleh jamaah. Saya takut, saya ketakutan, takut Allah mengeluarkan saya dari agama Allah. Intinya begini. Dulu sahabat ada yang kayak gitu. Dia datang menghadap kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada bisikan batin dalam hatiku yang andaikan aku dijatuhkan dari langit lebih saya sukai daripada harus cerita. Kemudian Nabi SAW tanya kepada sahabat, betul itu terjadi pada hatimu? Iya ya Rasulullah. Nabi SAW nggak tanya bisikan apa itu. Tapi beliau sudah tahu kira-kira bisikan apa. Lalu kata Rasulullah SAW, dzaka sharikul iman. Itu bukti dalam hatimu ada iman. Kok bisa? Sebab ketika di hati itu ada iman, iblis dan setan berusaha untuk mencuri iman tadi dengan cara membisikkan akidah-akidah yang menyimpang. Dan yang dimaksud di situ adalah orang mempertanyakan hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan. Allah. Pernah nggak Bapak tiba-tiba iseng bayangin sebelum Allah menciptakan malaikat, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah sebelum Allah menciptakan semuanya, dia kan sendirian tuh ngapain? Pernah mikir kayak gitu? Kadang orang mikir kayak gitu ya. Tidak? Itu contohnya. Nabi SAW ketika dapat laporan seperti ini dari para sahabat, beliau mengatakan, dzaka sharikul iman. Itu bukti ada iman. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Zat yang menolak tipuan setan hanya sampai pada tingkatan sehingga setan tidak bisa menanamkan akidah itu, tapi hanya sebatas sampai pada tingkatan was-was itu nggak bisa nembus dinding akidah. Kalau akidah kan berubah keyakinan. Kalau was-was belum sampai mengubah keyakinan. Baik. Dan Nabi SAW menyarankan agar orang itu berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Wal yantahi, berhenti, jangan dilanjutkan. Tapi kalau pikiran seperti ini dirawat, makin membesar, akhirnya makin besar was-wasnya. Kalau makin besar was-wasnya, semua nanti jadi gak nyaman. Jangan-jangan saya sudah kafir ya, jangan-jangan saya sudah kafir. Padahal sebenarnya hanya was. Jadi obatnya satu, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, berhenti, jangan kepikiran apa. Yang ketiga, kalau muncul pikiran itu jangan digubris. Tapi Pak, masih tapi katanya nggak jangan digubris. Nah ini masih tanya Arab satu, nggak gubris, pasti sembuh. Tapi masih tapi. Ada mahasiswa UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Rumah saya dengan UMY itu perjalanan 1 jam. Cukup jauh. Dia datang nyari saya sampai ke rumah. Itu Masya Allah, anaknya seperti ketakutan. Terus cerita, saya punya was-was seperti ini. Saya cuma kasih jawaban, selama masih kamu rawati nggak bakalan sembuh. Terus kata kuncinya apa? Gak gubris. Tapi masih tapi. Sudah nggak bergubris itu sudah titik, sudah nggak pakai tapi lagi, nggak gubris tanpa tapi. Kalau udah nggak gubris sudah dilupakan aja. Terus kalau masih terus lagi. Kalau gini, jangan kalau lagi, sudah dilupakan aja. Seperti nggak ada apa-apa. Sehingga nggak gubris itu kayak antum mereset, direset, udah wes.
Yang dulu-dulu gimana? Sudah nggak usah dipikirkan. Sudah di reset. Kamu nol, nggak ada apa. Karena sebenarnya itu cuma gangguan setan. Kalau pengen tetap pusing ya silakan dirawati. Kalau pengen sembuh jangan dikubris. Baik was-was berkaitan dengan masalah toharoh, masalah akidah, masalah talak. Ada juga itu ibu-ibu yang was-was sama suaminya ada masalah. Saya itu bingung apakah Mas sudah menceraikan saya atau belum. Saya itu bingung. Coba Mas ceraikan saya. Malah biar yakin kalau sudah cerai gitu loh. Subhanallah. Sampai suaminya itu. Saya nggak pernah menceraikan kamu. Ini nggak cerai. Jangan-jangan ini sudah cerai. Jangan. Akhirnya sampai suaminya terpaksa. Ya udahlah, aku ceraikan kamu. Jatuh talak 1 udah. Kan masih bisa rujuk. Sudah selesai. Nah, si ibunya ini bingung sampai curhat ke saya. Ya, saya sampaikan, obatnya sama. Gubris. Karena itu was-was setan. Pak, kayaknya kok ada yang netes ya Pak. Yang benar. Iya, setiap kali saya habis wudhu seperti ada yang netes. Baik, saya kasih obat ya. Kamu wudhu, habis wudhu futsal. Netes ya? Enggak ya? Habis wudhu lari-lari nggak netes. Habis wudhu mau sholat netes. Apa itu? Ya? Apa? Was-was setan. Orang diganggu kayaknya ada yang kayaknya ngentut ya Pak, kayak blub-blub. Baik, coba Anda wudhu terus jogging. Nggak ada perasaan kayak gitu. Dicoba wudhu futsal, kayaknya kok netes. Itu setelah kamu mendengarkan saran saya. Jadi setan tahu, disarankan suruh futsal, maka dibuat seperti netes ketika, paham ya? Peluang-peluang itu diambil sama setan. Maksudnya gimana? Sampai di rumah dan penjual langsung nagih-nagih terus pembayarannya. Saya sempat mengatakan bahwa saya tidak mau karena sudah dibatalkan oleh sistem. Penjual minta tolong telepon, WA, merengek untuk dibayarkan, katanya buat nafkah mereka. Saya minta maaf kalau ada yang salah. Apa hukumnya jual beli di luar kesepakatan begini? Dan jika saya tetap membayar karena kasihan dengan harga sesuai aplikasi, apakah pembelian langsung ke penjual yang seharusnya harus lebih murah? Baik. Intinya begini ya. Apabila Anda sudah mendapatkan hak, maka Anda harus menunaikan kewajiban. Itu intinya. Alhamdulillah yang dapat hak ini masih peduli dengan yang namanya halal haram. Coba kalau orang nggak peduli, alhamdulillah dapat barang saya belum bayar, udah. Dia nggak bakalan tanya. Masih tanya berarti masih peduli aturan. Karena barang itu sudah Anda dapatkan, saya sarankan bayar. Kalau tidak, ya Anda kembalikan barang itu. Sehingga kalau Anda nggak mau bayar, Anda kembalikan. Walaupun tadi Anda bercerita tentang sedikit error di sistem, tentang pembatalan dan seterusnya, sehingga Anda tidak perlu menggunakan acuan itu, tapi lebih kepada apakah Anda sudah dapat hak atau belum. Kalau sudah, silakan Anda tunaikan kewajiban Anda. Wallahu a'lam. Terkait situasi terkini ekonomi global karena kebijakan Trump yang cukup berpengaruh harga tertentu termasuk bahan-bahan baku dari usaha dagang kami. Bolehkah kita membeli bahan baku tertentu lebih awal untuk stok karena antisipasi kenaikan harga berdasarkan estimasi. Walaupun itu dibutuhkan untuk 2-3 bulan mendatang. Pembayaran tunai tidak ada riba, barang tersebut tetap kami butuhkan dan bukan menimbun. Insya Allah tidak masalah. Jadi menimbun
menimbun apabila itu memonopoli, insya Allah tidak masalah. Menimbun yang dilarang itu kebutuhan pokok dan monopoli. Gitu ya. Sehingga kita semuanya punya beras di rumah untuk jatah makan 1 bulan. Isi kulkas juga penuh terus untuk sekian bulan. Menimbun nggak itu? Hah? Menimbun nggak? Menimbun tapi bukan untuk monopoli, untuk kepentingan nyimpen insya Allah. Lalu bagaimana hukumnya orang yang rame-rame sampai antri untuk spekulasi jual beli dolar atau emas batangan yang sedang viral belakangan ini? Baik, rezeki kita tidak dipengaruhi oleh itu. Rezeki kita tidak dipengaruhi oleh suasana ekonomi yang seperti ini. Sehingga baik orang itu memanfaatkan peluang lalu investasi dolar atau investasi emas dan seterusnya, itu tidak akan menambah rezeki dia. Atau ada orang yang santai saja, udah pasrah apa adanya, pokoknya mengalir saja, butuh beli, nggak butuh ya nggak perlu beli, gitu. Itu pun tidak akan mengurangi jatah rezeki. Sehingga saya kira kita tidak perlu FOMO ya, merasa rugi kalau ketinggalan tren, sebab ya itu semuanya hanya naik turun. Meskipun kita tahu bahwa setiap orang tetap harus bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhannya. Apa hukumnya kerja di perusahaan, kegiatannya mengurus izin usaha, di mana dalam proses kegiatannya melibatkan salam tempel. Saya sudah sering didorong untuk melakukan hal yang sama, salam tempel. Kalau Anda sebagai biro perizinan, insya Allah tidak masalah. Tapi ikuti SOP yang ada. Bantu sesuai dengan prosedur. Nah, setelah mengikuti SOP dan prosedur, kok mentok Pak, sudah nggak bisa lagi. Kalau nggak dikasih, ya sudah, baru di titik itu nyogok sepihak. Nyogok yang dosa cuma satu. Karena nyogok untuk menuntut hak, hukumnya boleh. Yang dosa yang minta di, sementara yang nyogok insya Allah tidak berdosa. Sehingga jangan belum apa-apa sudah nyogok. Kadang sengaja melanggar SOP, udahlah nggak apa-apa, yang penting nyogok. Ya jangan kayak gitu. Mohon maaf misalnya, percepatan haji kalau sampai nyogok, jangan berharap bicara masalah mabrur dan tidak mabrur. Bisa jadi haji dengan membawa dosa. Karena dia mengambil hak orang lain dengan cara nyogok. Yang seharusnya kuota itu bawahnya naik, tapi diisi oleh orang baru dengan cara bayar. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan.